Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya TN Mandala Putra 12, tempatnya informasi perbankan dan keuangan lainnya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi ataupun bocoran mengenai bansos ataupun bantuan sosial yang akan dicairkan oleh pemerintah mulai tanggal 1 Agustus di tahun 2025. Bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun nonton di channel ini, teman-teman bisa langsung aktifkan notifikasi loncengnya dengan cara subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang produk perbankan, bantuan sosial, dan keuangan lainnya. Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa kembali memberikan bansos ataupun bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan yang akan dicairkan mulai Agustus tahun 2025. Program bansos ini ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera, pekerja kematian rendah, pelajar kategori miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Pastikan teman-teman segera mengecek untuk mendapatkan bantuan sosial yang akan mulai dicairkan per Agustus tahun 2025. Adapun 7 bansos yang cair pada Agustus 2025 ini meliputi program-program dengan manfaat yang berbeda, mulai dari bantuan tunai hingga subsidi kebutuhan pokok. Nah, salah satu bantuan utama adalah program Keluarga Harapan ataupun PKH yang memberikan beragam besaran dana sesuai kategori penerima, seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD hingga SMA dan lansia, serta penyandang disabilitas. Selain PKH, Bansos Atensi Yapi atau yang dikenal juga program anak yatim dan piatu akan terus disalurkan dengan nilai bantuan sekitar 200.000 per bulan. Tentunya bantuan ini sangat membantu anak-anak yang kehilangan kedua orang tua atau salah satunya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berikut daftar lengkapnya mengenai bansos ataupun 7 bansos yang akan dicairkan oleh pemerintah mulai Agustus tahun 2025. Yang pertama, bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Bansos BPNT diberikan sekitar 200.000 dalam bentuk saldo elektronik untuk membeli kebutuhan pokok di warung. Khusus periode penyaluran Juli sampai dengan September 2025, maka saldo yang dikirimkan mencapai nominal Rp600.000. Nah, adapun jadwal pencairannya diperkirakan secara bertahap yang akan berlangsung dari tanggal 10 hingga tanggal 25 Agustus di tahun 2025. Kemudian yang kedua yaitu ada program Keluarga Harapan atau PKH tahap ketiga di tahun 2025 ini. Nah, PKH tahap ketiga diberikan dengan berbagai besaran bantuan sesuai kategori penerima, seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD hingga SMA, lansia, serta penyandang disabilitas. Bansos PKH menyasar bagi keluarga prasejahtera yang telah terdaftar dalam Detsen ataupun data terpadu kesejahteraan sosial. Adapun untuk jadwal pencairan PKH akan dimulai disalurkan per tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 Agustus tahun 2025. Sedangkan kategori penerima dan besarannya adalah sebagai berikut. Untuk usia dini, usia 0 sampai dengan 6 tahun akan mendapatkan Rp750.000 per tahap. Kemudian untuk ibu hamil ataupun nifas mendapatkan Rp750.000 per tahap, serta untuk pelajar SD mendapatkan Rp225.000 per tahap, dan untuk pelajar SMA mendapatkan Rp375.000 per tahap, dan untuk jenjang atas ataupun pelajar SMA mendapatkan sebesar Rp500.000 per tahap. Selain itu, korban pelanggaran HAM berat juga bisa mendapatkan bantuan sosial mencapai Rp2,7 juta per tahap, dan lansia dan disabilitas berat mendapatkan Rp600.000 per tahapnya. Untuk verifikasi dan validasi dilakukan oleh para pendamping PKH di lapangan.
untuk memastikan bahwa penerima bansos PKH tahap 3 masih memenuhi ketentuan. Kemudian yang ketiga, terdapat bantuan atensi YAPI tahap ketiga. Nah, bagi anak yatim piatu dan anak yatim juga mendapatkan pencairan bansos atensi YAPI tahap ketiga ini. Untuk bansos atensi YAPI dicairkan mulai dari saldo uang tunai, makanan nutrisi, perlengkapan sekolah, dan disalurkan lewat Balai Kementerian Sosial dan Dinsos setempat. Kemudian untuk bansos yang keempat, yaitu pemerintah memberikan bansos berupa uang tunai kepada siswa yang aktif, yaitu program Indonesia Pintar atau PIP. Untuk PIP, termin kedua kembali dicairkan oleh pemerintah mulai bulan Agustus. Adapun nominal besaran bantuan yang diterima oleh siswa yang aktif, yaitu untuk sekolah SD atau sekolah dasar, menerima bantuan Rp450.000 per tahun. Kemudian untuk siswa SMP mendapatkan bantuan Rp750.000 per tahun, dan untuk pelajar menengah atas ataupun SMA mendapatkan Rp1,8 juta per tahun. Nah, untuk pencairan PIP dilakukan lewat rekening masing-masing yang telah diaktifasi melalui Bank Himbara seperti bank penyalur, yaitu BRI dan BNI, serta bisa dicek secara daring lewat laman resmi melalui laman pip.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kelima, terdapat BLTDD atau bantuan langsung tunai dana desa atau bansos beras. Nah, besaran bantuan langsung tunai dana desa BLTDD sebesar Rp300.000 per bulan untuk warga miskin ekstrim terdaftar. Masing-masing KPM akan menerima sejumlah total yaitu Rp900.000 untuk 3 bulan, ditambahkan dengan bantuan beras 10 sampai dengan 20 kg per penerima di bulan Agustus tahun 2025. Untuk BLTDD ini diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim yang belum mendapatkan bantuan sebelumnya seperti bantuan PKH, BPNT ataupun PIP. Jadi bantuan BLTD ini dikhususkan kepada masyarakat miskin ekstrim sehingga mereka akan mendapatkan bantuan berupa beras dan uang sebesar Rp900.000 yang akan mulai dicairkan per Agustus tahun 2025. Kemudian yang keenam, terdapat bantuan upah ataupun BSU. Nah, bantuan upah ini dikhususkan bagi pekerja yang menerima gaji di bawah UMR. Nah, bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta, maka BSU 2025 juga masih dapat didaftarkan dan dapat dicairkan per Agustus tahun 2025. Pihak Pos Indonesia mengatakan bahwa batas tenggat akhir pengambilan BSU 2025 ini sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa program BSU 2025 ini diberikan sekali dengan nominal yaitu Rp600.000 per 2 bulan. Untuk pencairan BSU 2025 yang belum tuntas di bulan Juli 2025, maka akan dibayarkan pada bulan ini di bulan Agustus tahun 2025. Kemudian bantuan yang ketujuh yaitu bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK dicairkan subsidi iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan ditanggung pemerintah. Nah, untuk penerima harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS atau data tunggal sosial ekonomi nasional ataupun DETSEN untuk bisa menerima bansos ini. Nah, untuk nama penerima bisa dicek secara online di situs resmi Kemensos ataupun teman-teman bisa langsung download aplikasi cek bansos melalui Play Store ataupun App Store dengan memasukkan data pribadi dan lokasi domisili. Bagi teman-teman, harap segera memanfaatkan informasi ataupun kesempatan ini agar bansos dari pemerintah dapat sampai dengan tepat sasaran, menolong kebutuhan keluarga, dan membantu meringankan beban hidup di masa mendatang.